Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam lintasan sejarah para nabi, terdapat satu nama yang selalu dikenang karena perjalanan hidupnya yang syarat dengan ujian, kesabaran, dan rahmat ilahi. Dialah Nabi Yunus bin Matta, seorang nabi yang kisahnya diabadikan oleh Allah, bukan hanya karena mukjizat yang menyertainya, tetapi karena perjalanan batinnya yang begitu menyentuh hati manusia di sepanjang zaman. Nabi Yunus lahir di tengah masyarakat yang jauh dari cahaya tauhid. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, lembut, dan memiliki hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Garis keturunannya adalah keturunan orang-orang saleh, sehingga sejak awal Yunus tumbuh dengan akhlak yang lurus dan jiwa yang bersih. Ketika usia kedewasaannya tiba, Allah memilihnya untuk membawa amanah kenabian, sebuah tanggung jawab berat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang paling kuat imannya. Tugasnya bukan sekadar menyampaikan perintah dan larangan, tetapi menjadi cahaya bagi sebuah kaum yang hidup dalam kegelapan spiritual. Pengutusan Nabi Yunus memiliki keistimewaan yang membedakannya dari banyak nabi sebelumnya. Para nabi seperti Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum mereka sendiri, kepada suku yang mengenal mereka sejak kecil, yang mengetahui asal-usul, akhlak, dan keturunan mereka. Mereka berdakwah kepada keluarga besar mereka sendiri, sehingga hubungan darah menjadi salah satu jembatan dalam menyampaikan kebenaran. Namun berbeda dengan Nabi Yunus, Allah mengutusnya kepada sebuah kaum yang sama sekali bukan dari garis keturunannya. Tidak ada hubungan suku, tidak ada ikatan darah, dan tidak ada kedekatan sejarah di antara mereka. Meski demikian, dengan hati yang penuh keikhlasan, Yunus menerima perintah itu. Ia diutus kepada kaum Ninawa, sebuah bangsa besar di wilayah Assyria yang tenggelam dalam penyembahan berhala dan kemewahan dunia. Latar inilah yang menjadi awal perjalanan panjang Nabi Yunus. Perjalanan yang kelak mempertemukannya dengan badai lautan, perut seekor ikan besar, serta pelajaran ilahi tentang kesabaran dan ketundukan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Di sebuah negeri yang makmur di mana matahari menyinari ladang-ladang subur dan sungai-sungai mengalir membawa berkah, hiduplah sebuah bangsa besar bernama Assyria. Bangsa ini dikenal kuat, maju, dan kaya raya. Namun di balik kemegahan itu, hati mereka sunyi dari cahaya tauhid. Berhala-berhala menghiasi sudut-sudut kota, menjadi pusat pengharapan yang sebenarnya tak pernah mampu memberi apa-apa. Di tengah kesesatannya itulah Allah mengutus seorang nabi mulia, Nabi Yunus alaihissalam. Dengan hati yang bening dan tekad yang kokoh, beliau melangkah menuju Assyria, membawa pesan suci, pesan yang berasal dari Tuhan semesta alam, mengajak mereka kembali kepada penyembahan yang benar, kepada Dia yang Maha Esa. Namun perjalanan dakwah itu tidak semudah langkah pertama. Kedatangan Nabi Yunus tidak disambut dengan penghormatan, melainkan dengan penolakan yang keras. Bagi bangsa Assyria, kehadiran Yunus tidak lebih dari seorang asing. Seorang pendatang yang tiba-tiba muncul di tengah kota besar mereka dan mengaku sebagai utusan Tuhan. Mereka tidak mengenal asal-usulnya, tidak mengetahui garis keturunannya, dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Maka ketika Yunus menyampaikan risalahnya, tentu saja mereka menolak. Seruannya dianggap angin lalu, nasihatnya dipandang sebagai omongan seorang pendatang yang tidak punya kedudukan di mata mereka. Mereka tidak mempercayai Yunus, bahkan memandangnya dengan keraguan dan ejekan. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghina tanpa sedikit pun rasa hormat. Kata-kata mereka tajam, sikap mereka kasar, dan hati mereka tertutup oleh kesombongan. Tahun demi tahun pun berlalu, dan seruan Nabi Yunus masih saja bergaung tanpa banyak hati yang tersentuh. Bangsa Assyria tetap teguh dalam keyakinan nenek moyang mereka, menyembah patung-patung bisu yang mereka anggap berkuasa. Kota yang megah itu masih dipenuhi asap ritual dan suara lantunan pemujaan kepada berhala, seolah-olah tidak pernah hadir seorang nabi di tengah mereka. Di antara lautan manusia itu,
hanya 2 jiwa yang memilih mengikuti cahaya kebenaran, Tanuh dan Rubil. 2 orang yang hatinya lembut, yang melihat kebenaran sebelum orang lain mengakuinya. Namun jumlah itu terlalu sedikit dibanding luasnya kesesatan yang membentang. Melihat kaumnya tetap membangkang, Nabi Yunus mulai merasakan pedih di dalam dada. Kecewa itu menggunung, putus asa menyelinap dalam langkah. Betapa tidak, bertahun-tahun ia menyeru, mengingatkan, menasihati, namun yang ia dapatkan hanyalah penolakan dan hinaan. Akhirnya, amarah dan kekecewaan itu membuat Nabi Yunus mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kaumnya. Sebelum beranjak pergi, Nabi Yunus menyampaikan peringatan keras kepada bangsa Assyria bahwa azab Allah akan segera datang, menghancurkan kesombongan dan kemaksiatan mereka jika mereka tetap membangkang. Namun bangsa itu tetap tuli dan buta, menganggap ancaman Nabi Yunus hanya omong kosong belaka. Akhirnya, dengan berat hati dan langkah yang menjauh, Nabi Yunus meninggalkan negeri itu. Beliau pergi menuju suatu pelabuhan dan menaiki sebuah kapal besar, bergabung bersama puluhan penumpang lain. Angin laut bertiup lembut, ombak berkejaran di bawah cahaya matahari, seolah perjalanan itu akan berjalan damai, padahal takdir ilahi sedang menuntunnya menuju ujian besar yang tak pernah ia bayangkan. Ketika kapal berada di tengah lautan yang luas, ketika segala tampak tenang dan damai, tiba-tiba langit berubah muram. Awan hitam menggulung, angin berhembus semakin kencang, dan permukaan laut mulai bergolak. Dalam sekejap, gelombang besar datang menerjang, membuat kapal yang dinaiki Nabi Yunus oleng dan hampir terbalik. Para penumpang panik, sang nahkoda dengan suara berat yang berusaha tetap tegar di tengah kecemasan, memerintahkan semua orang untuk membuang barang-barang bawaan mereka. "Buang semua barang bawaan kalian, supaya kapal tidak tenggelam," teriak sang nahkoda. Akan tetapi meskipun seluruh perbekalan telah dibuang, keadaan kapal masih sangat mengkhawatirkan. Ombak terus memukul tanpa henti, seolah ingin menelan kapal itu sepenuhnya. Akhirnya keputusan pahit harus diambil. Untuk menghindari kapal tenggelam, salah satu penumpang harus dibuang ke laut. Maka dibuatlah undian, sebuah undian yang akan menentukan nyawa siapa yang harus dikorbankan demi keselamatan bersama. Dalam suasana yang tegang, undian itu pun dilakukan. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Seketika para penumpang terperanjat. Mereka tidak mungkin melakukannya. Sebab Yunus adalah sosok yang sangat mereka hormati. Sehingga undian itu pun diulang. Namun takdir tidak berubah. Setiap kali undian diambil, nama Yunus yang selalu keluar. Seolah-olah lautan itu sendiri memanggil beliau. Akhirnya dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Yunus menerima keputusan tersebut. Beliau tidak membantah, tidak pula beliau menolak. Beliau menerima keputusan itu sebagai takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Dengan hati yang ikhlas, beliau melangkah ke pinggir kapal dan menceburkan diri ke dalam lautan yang bergelora. Gelombang menyambutnya dengan ganas. Tubuh beliau terombang-ambing, dihempas oleh air yang gelap dan dingin. Dan di saat manusia tak lagi mampu menolong, Allah mengutus seekor ikan besar yang datang dari kedalaman, lalu menelan beliau dengan kekuasaannya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari. Selama masa itu, dunia di luar mengalami perubahan besar, perubahan yang tak pernah beliau ketahui. Bangsa Assyria yang dahulu keras kepala menolak dakwahnya, ditimpa azab yang membuat hati mereka gentar. Langit seakan menghitam, dan tanda-tanda murka Allah menyelimuti negeri mereka. Ketakutan itu menembus hati yang paling keras sekalipun. Mereka tersadar bahwa apa yang Yunus sampaikan bukanlah kebohongan. Mereka menyesali segala penolakan dan ejekan. Dengan air mata yang mengalir, mereka bertaubat bersama-sama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu, mereka semua beriman kepadanya. Kaum yang dahulu membangkang, kini berubah menjadi kaum yang tunduk dan berserah diri. Namun Nabi Yunus yang masih berada dalam kegelapan perut ikan tidak mengetahui sedikit pun perubahan tersebut. Beliau terisolasi di dalam ruang sempit dan gelap gulita, jauh di bawah permukaan laut. Begitu pekat kegelapan itu hingga beliau bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri.
Tidak ada cahaya, tidak ada arah, tidak ada tanda kehidupan selain detak lembut tubuh ikan yang menahannya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus mengira dirinya telah meninggal. Segala yang beliau rasakan hanyalah kesunyian yang dalam, kesendirian yang menusuk, dan penyesalan yang menggelayuti hati. Di tengah kegelapan yang pekat, ketika Nabi Yunus merasakan seolah hidup telah terhenti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Dengan kelembutan yang hanya dimiliki oleh Tuhan seluruh alam, Allah memberitahukan bahwa beliau tidak meninggal, melainkan sedang berada di dalam perut ikan. Kabar itu bagaikan percikan cahaya di tengah gulita yang tak bertepi. Mendengarnya, Nabi Yunus pun segera bersujud penuh kebahagiaan. Dalam sujudnya, beliau mengucapkan syukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk kembali, untuk memperbaiki diri. Hari demi hari berlalu, hingga genap 40 hari lamanya, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Selama itu pula, keadaan tubuh beliau semakin memprihatinkan. Kulitnya mulai terkelupas, tersentuh oleh cairan di dalam tubuh ikan yang panas dan tajam, menimbulkan rasa perih yang menusuk. Dalam rasa sakit itu, dalam kesendirian yang sunyi, Nabi Yunus merenungi perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa peristiwa besar ini terjadi bukan tanpa sebab. Ia teringat pada kaumnya, kaum yang ia tinggalkan dalam keadaan marah dan kecewa. Di dalam perut ikan besar, beliau memahami bahwa meninggalkan mereka adalah kesalahan yang harus ia akui dan sesali. Hati yang penuh penyesalan itu pun akhirnya kembali kepada Allah, dengan sebenar-benar kembalinya seorang hamba. Nabi Yunus memohon ampun dan meminta pertolongan kepadanya. Dari dalam kegelapan dasar lautan, mengalunlah doa yang kelak menjadi doa mustajab sepanjang masa. Doa yang diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu meluncur dari hati yang hancur namun penuh harap. Dan Allah yang Maha Mendengar tidak pernah menolak doa hamba yang kembali dengan tulus. Setelah doa itu terucap dari hati yang paling dalam, rahmat Allah pun turun dengan cara yang tak disangka. Ikan besar yang selama berhari-hari membawa Nabi Yunus dalam kegelapannya, kini bergerak mendekati daratan. Dengan kekuasaannya, Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke sebuah pulau yang asing, sunyi dan tak berpenghuni. Tubuh Nabi Yunus terbaring lemah di atas pasir yang hangat. Kulitnya yang terkelupas terasa perih setiap kali tersentuh angin. Beliau nyaris tak mampu bergerak, namun Allah tidak membiarkannya sendiri. Di sebelah tempat beliau terdampar, Allah menumbuhkan sebuah pohon yaktin, sejenis pohon labu dengan daun yang lebar, rindang, dan buah yang menyejukkan. Di bawah naungan daun-daunnya yang lembut, Nabi Yunus mendapat perlindungan. Buahnya yang segar menjadi makanan yang menguatkan tubuhnya yang lemah. Hari demi hari, luka-luka pada kulit beliau mulai membaik. Rasa perih yang dulu menyiksa kini perlahan menghilang. Pohon yaktin itu menjadi sahabat dalam kesunyiannya, menjadi peneduh di tengah kesakitan, menjadi bukti kasih sayang Allah yang begitu dekat, dan menjadi obat dari luka-luka yang dideritanya. Namun tak lama kemudian, pohon itu mulai mengering, daun-daunnya gugur satu persatu, dan akhirnya pohon itu mati. Melihat hal itu, Nabi Yunus menangis, bukan hanya karena pohon itu hilang, tetapi karena ia merasa kembali kehilangan pelindungnya. Kulitnya kembali memburuk dan rasa perih pun kembali ia rasakan. Di saat itu pula turunnya wahyu kembali menyentuh hati beliau. Allah memperingatkannya, "Mengapa engkau menangisi pohon yang mengering, sementara engkau tidak menangisi kaummu yang telah engkau tinggalkan?" Kalimat itu menghentak lembut hatinya. Di balik kehilangan pohon itu, ternyata ada pelajaran besar. Pelajaran tentang kasih sayang, tentang tanggung jawab, tentang cinta seorang nabi kepada kaumnya. Mendengar peringatan itu, Nabi Yunus segera bersujud. Beliau memohon ampunan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, menyadari betapa luas kasih sayang Tuhannya yang tak pernah meninggalkan hambanya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yunus kembali pulih sepenuhnya, sehat seperti sedia kala. Setelah kekuatannya kembali, beliau bangkit dan meninggalkan pulau tersebut, memulai pengembaraan baru dengan hati yang telah ditempa oleh ujian dan cinta ilahi.
Pada saat itu, kaum yang pernah ditinggalkan Nabi Yunus telah memeluk agama yang benar. Mereka menjadi kaum yang beriman, tetapi tetap menyimpan duka yang dalam. Mereka semua meyakini bahwa Nabi Yunus telah meninggal, ditelan oleh ikan besar, dan tak akan pernah kembali. Setelah berbulan-bulan Nabi Yunus mengembara seorang diri, sampailah beliau di sebuah wilayah yang tampak tidak asing di matanya. Seolah-olah ia mengenal tempat itu, namun tidak berani memastikan. Di wilayah itulah ia menjumpai seorang pemuda gembala yang sedang menjaga kambing-kambingnya. Nabi Yunus mendekatinya dan bertanya, "Engkau berasal dari mana, wahai anak muda?" Pemuda gembala itu menjawab, "Aku berasal dari kaum Yunus." Mendengar itu, hati Nabi Yunus bersentak kaget, bukan karena namanya disebut, namun pemuda gembala menyebut dirinya sebagai kaumnya. Padahal yang beliau tahu, kaumnya telah menolak dakwahnya. Bahkan menganggap beliau sebagai pendatang yang hanya mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Lantaran diliputi rasa penasaran, beliau lalu bertanya lagi. Beliau ingin mengetahui bagaimana tanggapan kaumnya sekarang kepada dirinya. Apa yang dilakukan Yunus sekarang? Pemuda itu menghela napas dan membalas, "Aku tidak mengetahui keberadaannya. Yang aku tahu, ia adalah orang yang paling baik dan paling jujur. Dialah yang mengabarkan kepada kami tentang azab yang akan menimpa kaum kami. Dan benar azab itu datang. Ketika kami bertobat kepada Allah, Allah menerima tobat kami. Sejak itu kami mencari Yunus, namun tak pernah menemukannya. Kabar terakhir yang kami dengar, ia telah meninggal dimakan ikan besar." Kemudian Nabi Yunus mencoba mengalihkan pembicaraan. Beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki susu?" Pemuda itu menggeleng dan menjawab, "Tidak ada, demi Tuhannya Yunus. Sejak Yunus pergi dari kami, langit tidak pernah menurunkan hujan dan tidak ada tanaman yang tumbuh." Untuk kedua kalinya Nabi Yunus dibuatnya terkejut. Kini mereka bersumpah atas nama Tuhannya, bukan lagi kepada berhala-berhala yang dahulu mereka sembah. Beliau pun lalu bertanya untuk memastikan, "Tadi aku mendengar kau bersumpah atas nama Tuhannya Yunus. Benarkah begitu?" Pemuda itu menjawab, "Benar. Kami tidak bersumpah kecuali kepada Tuhannya Yunus. Raja kami membuat peraturan, siapa yang bersumpah selain kepada Tuhannya Yunus, maka lidahnya akan dipotong." Nabi Yunus kembali bertanya, "Sejak kapan kalian melakukan kebiasaan itu?" Pemuda gembala menjawab, "Kebiasaan itu kami lakukan sejak kami diselamatkan dari azab yang menimpa kami." Kemudian, Nabi Yunus meminta kepada pemuda gembala seekor kambing betina. Pemuda itu pun memberikan seekor kambing betina yang kurus, yang bahkan tidak mampu mengeluarkan susu. Nabi Yunus lalu mengusap perut kambing itu dan berkata, "Dengan izin Allah, pancarkanlah susu." Seketika, dengan kuasa Allah, susu pun memancar deras. Nabi Yunus segera memerahnya, lalu beliau dan pemuda itu meminum susu tersebut. Melihat keajaiban yang tampak di hadapan matanya, pemuda itu tercengang dan berkata, "Jika Yunus masih hidup, niscaya ia bisa melakukan seperti yang engkau lakukan tadi." Nabi Yunus tersenyum dan membalas, "Wahai pemuda, akulah Yunus. Pergilah kepada kaummu dan sampaikan salamku kepada mereka. Beritahukanlah bahwa engkau baru saja bertemu denganku." Mendengar pengakuan itu, pemuda gembala tak serta-merta percaya begitu saja. "Kalau kau Nabi Yunus, apa buktinya? Apabila aku memberitahukan kepada mereka tanpa bukti, mereka akan menuduhku sebagai pendusta, dan aku bisa dihukum mati. Lagi pula ini bukan kabar biasa. Ini adalah kabar sangat besar, kabar tentang nabi mereka yang sangat dimuliakan. Lalu siapa yang akan menjadi saksiku? Sedangkan kami meyakini bahwa Yunus sudah meninggal." Kemudian Nabi Yunus menoleh kepada sebuah pohon dan sebuah batu besar yang tidak jauh dari tempatnya. Yunus berkata, "Pohon dan batu besar itu akan menjadi saksi untukmu." Pemuda gembala itu masih ragu dan berkata, "Kalau begitu, perintahkanlah keduanya agar bersaksi untukku." Maka Nabi Yunus pun mendekat kepada pohon dan batu tersebut. Dengan penuh ketenangan beliau berkata, "Wahai pohon dan batu, apabila anak muda ini datang bersama kaumku dan berdiri di hadapan kalian berdua, maka bersaksilah bahwa ia benar-benar telah bertemu denganku." Tiba-tiba, dengan izin dan kekuasaan Allah, pohon itu bergetar halus, dan batu besar itu mengeluarkan suara.
Keduanya berbicara layaknya manusia dan menjawab, "Ya, kami akan bersaksi untuknya." Suara itu terdengar jelas, memenuhi udara yang hening, hingga membuat pemuda gembala itu terpaku ketakutan sekaligus kagum. Ia kini tidak meragukan lagi bahwa di hadapannya berdiri Nabi Yunus, utusan Allah yang mereka sangka telah tiada. Maka pulanglah pemuda gembala menuju kampung halamannya. Setibanya di sana, ia langsung mendatangi rumah seorang kerabatnya yang menjadi pejabat istana. Dengan wajah serius, ia menyampaikan keinginannya untuk dipertemukan dengan sang raja. Karena ada kabar penting yang harus ia sampaikan. Kerabatnya terkejut mendengar permintaan itu. "Ada urusan apa hingga kau ingin menemui raja secara langsung?" tanyanya penasaran. Pemuda gembala itu menarik napas pelan, lalu berkata, "Aku telah bertemu Yunus." Kerabatnya spontan terbelalak. "Apa yang kau katakan? Kau jangan mengada-ada. Yunus telah tiada. Ia sudah meninggal dimakan ikan besar. Jika raja mendengar kebohongan ini, nyawamu bisa melayang. Kau akan dihukum mati." Namun pemuda gembala itu tetap teguh. "Aku harus bertemu raja. Kabar ini terlalu penting. Aku tidak berdusta." Kerabatnya menatapnya lama, antara kasihan dan takut. Awalnya ia menolak, khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa si gembala. Namun melihat kesungguhannya yang tak tergoyahkan, ia mulai ragu pada pendapatnya sendiri. Dan di sanalah pergulatan batin itu dimulai, antara melindungi seorang kerabat muda atau memenuhi permintaannya yang tampak mustahil. Di tengah kebimbangannya, pemuda gembala berusaha meyakinkan kerabatnya itu. "Wahai saudaraku, aku siap menerima apapun resikonya. Yang terpenting adalah pertemukan aku dengan sang raja." Mendengar itu, kerabatnya akhirnya luluh. Ia melihat keberanian dan kesungguhan yang sulit dipalsukan. Akhirnya, dengan langkah berat dan rasa cemas, kerabatnya itu memenuhi permintaannya. Ia pun mengajak pemuda gembala itu menuju istana untuk menemui sang raja yang bijaksana. Setelah memasuki istana, kerabat si pemuda gembala terlebih dahulu menghadap sang raja. Ia menyampaikan bahwa ada seorang kerabatnya, seorang pemuda gembala, yang ingin bertemu langsung karena membawa kabar sangat penting. Sang raja yang bijaksana namun tegas mempersilakan pemuda gembala menghadapnya. "Bawalah ia masuk," perintah sang raja. Tak lama kemudian, pemuda gembala berdiri di hadapan raja, tubuhnya tampak gugup tetapi berusaha untuk tenang. "Wahai pemuda gembala, kabar penting apa yang ingin kau sampaikan?" tanya sang raja dengan suara berat. Pemuda itu menunduk hormat lalu berkata, "Paduka yang mulia, saya baru saja bertemu Nabi Yunus. Beliau mengirimkan salam untukmu dan untuk seluruh kaum." Mendengar itu sang raja terperanjat. Wajahnya seketika berubah antara terkejut, marah, dan tidak percaya. "Apa yang kau katakan? Berani sekali kau membohongiku. Nabi Yunus sudah tiada, ia telah dimakan ikan besar," bentak sang raja dengan suara menggema di seluruh ruangan. Amarah sang raja memuncak. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan, pemuda gembala dijatuhi hukuman mati. "Tangkap anak ini, bunuh dia." Para pengawal langsung maju dan menangkap si gembala. Ia segera diseret keluar istana untuk dieksekusi. Namun di tengah kepanikan itu, pemuda gembala tersebut meronta dan berteriak, "Wahai paduka raja, aku punya bukti, aku punya saksi atas ucapanku. Aku sungguh-sungguh telah bertemu Nabi Yunus." Suara itu menggema keras, membuat seluruh ruangan istana terdiam. Para pejabat saling berpandangan dan membuat para pengawal menghentikan langkahnya. Sang raja menatap tajam ke arah si pemuda. Setelah beberapa saat hening, beliau berkata, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kata-katamu." Kemudian ia melanjutkan dengan ancaman yang membuat semua orang bergidik. "Namun ingat, jika ternyata kau berdusta, hukuman mati yang kutimpakan kepadamu akan kubuat jauh lebih mengerikan. Sekarang tunjukkan padaku bukti dan saksimu," perintah sang raja. Pemuda gembala membalas, "Bukti dan saksiku ada di tempat di mana saya bertemu Nabi Yunus." Mendengar jawaban tersebut, sang raja terdiam sejenak. Ia menatap para pengawalnya, lalu mengangguk pelan. "Bawa beberapa prajurit terbaik, ikuti pemuda ini ke tempat yang ia maksud."
Bila memang ia berkata jujur, kita akan mengetahui kebenarannya. Beberapa pengawal istana pun segera bersiap. Mereka mengikuti pemuda gembala keluar istana, menuju tempat yang sebelumnya ia ceritakan kepada raja, sebuah area yang sunyi, di mana terdapat sebuah batu besar dan pohon tua yang menjulang. Sesampainya di sana, pemuda gembala melangkah lebih dahulu. Ia mendekati batu dan pohon itu, sementara para pengawal berdiri waspada di belakangnya. Wajah mereka menunjukkan rasa curiga, tetapi juga penasaran akan keberanian si pemuda. Dengan suara lantang pemuda itu berkata, "Wahai batu dan pohon, aku bertanya kepada kalian berdua, demi nama Tuhannya Nabi Yunus, benarkah Nabi Yunus memerintahkan kalian untuk menjadi saksi bagiku, bahwa aku benar-benar bertemu dengannya di tempat ini?" Suasana hening sejenak, angin berdesir pelan, lalu terjadi sesuatu yang membuat para pengawal tersentak mundur. Batu besar itu bergemuruh halus, dan pohon tua tersebut bergetar seolah hidup. Keduanya menjawab serentak, "Iya, Nabi Yunus memerintah kami untuk menjadi saksi bagimu." Para pengawal sontak pucat ketakutan. Sebagian dari mereka menatap pemuda itu dengan mata membelalak, tak percaya bahwa batu dan pohon bisa berbicara. Yang lain gemetar, menyadari bahwa apapun yang menyangkut Nabi Allah bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Setelah menyaksikan bukti yang tak terbantahkan itu, mereka segera bergegas kembali ke istana. Tak seorang pun berani berkata sepatah kata pun selama perjalanan pulang. Semuanya diliputi rasa takut dan takjub, memikirkan bagaimana mereka akan melaporkan peristiwa luar biasa tersebut kepada sang raja. Setibanya di istana, para pengawal itu menyampaikan laporan mereka dengan suara gemetar. "Wahai Paduka yang mulia," ujar salah satu dari mereka, "kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Batu besar dan pohon tua itu berbicara seperti manusia. Mereka bersaksi bahwa apa yang dikatakan pemuda gembala adalah benar." Istana mendadak hening. Semua mata tertuju kepada sang raja, menunggu reaksinya. Amarah sang raja perlahan memudar. Ia menunduk. Wajahnya berubah menjadi sendu. Dalam hatinya, ia bergumam penuh penyesalan. Mengapa bukan aku yang dipertemukan dengan Nabi Yunus? Mengapa kehormatan itu justru diberikan kepada seorang pemuda gembala sederhana? Perasaan haru meliputi jiwanya. Tanpa berkata apa-apa, sang raja turun dari singgasananya dan melangkah mendekati pemuda gembala yang berdiri dengan tubuh gemetar, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saat jarak tinggal beberapa langkah, sang raja berhenti dan menatapnya dalam-dalam. Dengan suara lembut namun penuh ketulusan ia berkata, "Kamulah yang lebih berhak duduk di atas singgasana ini daripada aku. Engkaulah yang lebih pantas menjadi raja, sebab hanya engkau yang diberi keistimewaan untuk bertemu Nabi Yunus. Derajatmu telah diangkat jauh di atas diriku." Semua orang di ruangan istana tercengang. Tak ada satu pun yang menyangka bahwa seorang raja akan mengucapkan kata-kata yang begitu mulia. Sejak saat itulah, sang raja menyerahkan tahtanya kepada pemuda gembala. Ia dinobatkan sebagai raja yang baru, menggantikan dirinya. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa pemuda gembala itu memerintah selama 40 tahun. Ia menegakkan hukum dengan adil, memperlakukan rakyatnya dengan kasih, dan berhasil membawa negerinya menuju kesejahteraan yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan itu dikenal sebagai negeri yang makmur, tentram, dan penuh keberkahan, sebuah bukti bahwa siapapun yang ditinggikan oleh Allah, tak ada yang dapat merendahkannya. Demikianlah kisah dakwah Nabi Yunus kepada kaumnya, sebuah kaum yang selama bertahun-tahun membangkang, menolak ajaran, dan menutup mata dari kebenaran. Namun siapa yang menyangka, justru setelah Nabi Yunus meninggalkan mereka, dalam keadaan marah dan putus asa, hati kaum itu akhirnya luluh. Ketakutan mereka terhadap ancaman azab membuat mereka tersadar. Mereka menyesali kesalahan-kesalahan mereka, menangis tunduk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum azab benar-benar turun membinasakan mereka, mereka bertaubat sepenuh hati. Atas taubat yang tulus itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghentikan azabnya. Bukan hanya menyelamatkan mereka, bahkan memuliakan mereka. Allah mengaruniakan kepada mereka seorang raja yang adil, bijaksana, serta tanah yang subur dan makmur. Sebuah perubahan besar bagi kaum yang sebelumnya dikenal keras kepala dan pendosa.
Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam, dalam banyak riwayat beliau digambarkan sebagai seorang nabi yang cepat marah. Ketidaksabarannya terhadap kaumnya membuat beliau meninggalkan mereka sebelum mendapat izin dari Allah. Karena hal itulah, Allah mentakdirkan Yunus berada dalam perut seekor ikan besar selama 40 hari, sebagai hukuman dan sebuah ujian berat yang mengajarkan kesabaran dan tawakal. Peristiwa itu juga menjadi peringatan bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Quran, Surat Al-Qalam, ayat 48-50. Ayat itu menjadi pengingat bahwa seorang nabi sekalipun tetap diuji kesabaran dan keteguhannya, dan bahwa taubat, meskipun datang dari kaum yang paling durhaka, mampu mengubah takdir dan mendatangkan rahmat yang tak terhingga. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.